Bab 1141. Apa sebenarnya yang dilakukan bocah itu di 9 neraka? Mereka akhirnya mulai bergerak, kata Joas sambil mengalihkan pandangannya ke dua cermin bundar di depannya. Para iblis sekarang akan berperang. Biron dan Paus dari Ordo Suci menganggukkan kepala mereka tanda mengerti. Kami akan menunggu Anda melaporkan pergerakan mereka kepada kami, jawab Biron. Apakah Anda yakin dapat menahan mereka selama 2 bulan? Joas menggelengkan kepalanya. Awalnya, saya pikir begitu. Namun, sekarang, saya pikir yang paling bisa saya lakukan adalah menunda kemajuan mereka selama sebulan. Jumlah mereka, kualitas pasukan mereka, serta persenjataan pengepungan mereka telah jauh melampaui harapan saya. Saya khawatir benteng saya akan jatuh dalam waktu kurang dari sebulan, tetapi saya akan mencoba mempertahankannya selama mungkin. Bagaimana keadaan Anda? Petik 2. Kami membutuhkan 1 bulan lagi untuk melengkapi susunan pertempuran, jawab Paus. 2 dewa palsu lagi akan turun dari surga dalam sebulan. Saat itu, Ahriman dan petarung kelas atas kita akan seimbang. Jumlah iblis mungkin jutaan, tetapi jumlah gabungan pasukan kita mencapai puluhan juta. Kecuali Ahriman tidak punya rencana apapun, aku tidak melihat kemungkinan invasi mereka akan berhasil. Joas mendengus sambil menatap Paus yang mengendalikan organisasi terkuat di dunia. Ahriman adalah dewa purba, kata Joas. Dia mungkin disegel, tetapi dia tidak bodoh. Aku yakin dia juga menyadari perbedaan jumlah. Aku tidak percaya dia tidak punya rencana apapun. Paus tersenyum karena dia setuju dengan kesimpulan Joas. Di sisi lain, Biron masih mengerutkan kening. Apakah kamu yakin membiarkan Pangeran Kegelapan sendirian adalah ide yang bijaksana? Tanya Biron. Masih ada kemungkinan dia menjadi penakluk penjara bawah tanah, kan? Paus mendesah sebelum memberikan jawabannya. Kami tidak punya pilihan. Kami menandatangani perjanjian dengannya. Sampai Felix ditangani, Holy Order of Light dan Prince of Darkness tidak akan saling bertarung. Selain itu, dia menjadi Dungeon Conqueror hanyalah firasat. Saat ini, hilangnya Dungeon telah berhenti sepenuhnya. Ini bertepatan dengan pergerakan Demons, jadi kemungkinan lain Dungeon Conqueror menjadi pion Ahriman juga valid. Kami takut dijepit dari belakang dan depan, jadi kami memutuskan untuk menempatkan sebagian besar pasukan aliansi di tengah benua. Dengan begitu, kami akan dapat bertindak segera setelah tanda-tanda masalah internal muncul. Joas tidak bergabung dalam diskusi karena dia tidak berencana untuk membagikan informasi yang dia miliki tentang William. Karena Vesta saat ini berada di Thousand Beast Domain, dia cukup sadar akan apa yang terjadi di pihak William. Baginya, William adalah kuda hitam, dan harus diperlakukan dengan hati-hati. Naga hitam memiliki firasat bahwa akan lebih baik mengkhianati Ordo Suci Cahaya, daripada mengkhianati William, yang kini telah melangkah ke jajaran demigod. Aku tidak tahu mengapa penaklukannya atas Dungeon terhenti, pikir Joas. Dia sudah lama tidak berada di dalam Thousand Beast Domain. Apakah sesuatu terjadi padanya? Naga hitam dengan ringan mengetuk sandaran tangan singgasananya, saat dia mendengarkan percakapan Biron dan Paus. Meskipun pasukan iblis saat ini sedang menuju ke arahnya, dia tidak merasa takut terhadap mereka. Dia tahu bahwa peran bentengnya hanyalah untuk menunda perang yang tak terelakkan antara iblis, manusia, peri, serta ras lain di dunia. Joas percaya bahwa pemenang pertempuran ini adalah mereka yang memiliki keyakinan terbesar. Sebagai seseorang yang juga merencanakan balas dendam, naga hitam lebih condong pada William, meskipun faktanya Half-Elf saat ini berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Apa yang sedang kau lakukan sekarang, nak? Pikir Joas saat konferensinya dengan Biron dan Paus berakhir. Kuharap kau akan memberiku kejutan yang luar biasa saat kita bertemu lagi di medan perang. Tanda pisah tanda hubung. Akademi Hestia, apa kau melihat reaksinya? Tanya Paus kepada Biron melalui cermin bundar. Dia tahu sesuatu, tetapi dia tidak membaginya dengan kita. Biron menganggukkan kepalanya tanda setuju. Sayangnya, kita tidak bisa memaksanya untuk memberitahu kita apapun. Saat ini, kita mengandalkannya untuk menahan iblis. Bibir Paus melengkung menjadi seringai saat dia menatap kepala sekolah Akademi Hestia yang mencoba menutupi ketidaktertarikan Joas untuk membagi informasi tentang William. Melihat reaksi Paus, Biron mendesah sambil mengangkat kedua tangannya. Tidak ada tanda-tanda keberadaan bocah itu dimanapun, kata Biron. Terakhir kali seseorang melihatnya adalah ketika 2 kebajikan dirilis. Sejak saat itu,
tidak seorang pun mampu menentukan lokasinya saat ini. Bahkan jaringan informasi aliansi dan dunia bawah tidak dapat mengendus keberadaannya. Dia tampaknya telah menghilang begitu saja, seperti penakluk Dungeon yang dikabarkan telah menaklukkan ruang bawah tanah kiri dan kanan. Paus terkekeh setelah mendengar suara Biron yang memiliki sedikit kecemasan di dalamnya. Jadi bagaimana jika dia adalah penakluk Dungeon? Orang-orang bertanya dengan nada menantang. Saat itu, ayahnya mungkin dapat bergerak di dunia tanpa hambatan, tetapi itu hanya karena dia mengendalikan 10 demigod. Sebulan dari sekarang, Ordo Cahaya akan memiliki 4 pseudogod yang melayani tujuan mulia kita. Bahkan jika jumlah demigod yang dimilikinya menjadi 20 atau 30, mereka masih belum sebanding dengan makhluk yang melampaui tingkatan mereka. Biron mendesah sambil menatap Paus dengan tatapan muak. Anak itu tidak boleh diremehkan, jawab Biron. Kau terus saja lupa bahwa dia juga bagian dari nubuat. Apa kau benar-benar percaya bahwa berurusan dengannya akan semudah itu? Paus memberi Biron senyum menggoda yang membuat Biron merasa tidak nyaman. Bukannya aku meremehkan anak itu, William, kata Paus. Hanya saja kami sudah menyiapkan upacara yang akan memastikan bahwa dia akan ditangani dengan benar di lain waktu. Biron mengerutkan kening. Upacara seperti apa? Aku akan merahasiakannya untuk saat ini. Kejutan itu akan kehilangan pengaruhnya saat sudah terungkap. Baiklah, Biron tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya dari mana datangnya rasa percaya diri Paus. Tampaknya setelah dua kebajikan itu dikalahkan, Paus memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri untuk menangani William. Aku tidak tahu apakah aku harus mengasihaninya atau tidak, renung Biron sambil memikirkan anak laki-laki yang telah menarik perhatiannya sejak awal. Ordo Cahaya Suci adalah sekelompok orang gila. Terlibat dengan mereka hanya akan menyebabkan masalah yang tak ada habisnya. Aku senang aku bukan musuh mereka. Biron mengakhiri percakapannya dengan Paus saat ia menghubungi agen-agennya yang tersebar di seluruh benua. Ia punya firasat bahwa William sedang melakukan sesuatu yang besar. Namun, ia tidak bisa memastikannya. Jika ia benar-benar penakluk Dungeon, ia tidak boleh berhenti menaklukkan Dungeon untuk meningkatkan pasukannya, gumam Biron sambil menatap peta benua tengah di mejanya. Tapi tidak ada laporan tentang Dungeon yang diserbu selama beberapa minggu terakhir. Apa sebenarnya yang sedang dilakukan bocah itu? Bab 1142 Akulah kutukan keberadaanmu. Sebulan setelah William memasuki tempat suci ketujuh. Anak bodoh yang dirusak oleh kegelapan, apakah kau benar-benar berpikir kau dapat mengalahkan kami bahkan dengan bantuan Phoenix hitam di belakangmu? Seorang wanita cantik berambut pirang yang matanya bersinar dengan kilatan petir berkata sambil mencibir. Sepertinya manusia fana ini berpikir bahwa ia dapat dengan mudah masuk ke wilayah kita dan mengalahkan kita hanya karena ia memiliki binatang buas yang setara dengan salah satu dari kita, seorang wanita cantik berambut perak dengan ekspresi tegas berkata. Anak, kami tahu bahwa kau sekarang adalah penakluk bawah tanah saat ini di dunia ini, tetapi memangnya kenapa? Di hadapan kami para saudari, kau bukan apa-apa. Kata-kata wanita cantik berambut perak itu menggelegar seperti guntur, mendorong kembali api Phoenix hitam, Seperon. Meskipun Seperon sekarang adalah dewa semu dan Phoenix hitam, elemennya telah berubah menjadi elemen kegelapan. Cahaya adalah musuh alaminya, dan petir adalah bentuk cahaya. Dewa-dewa petir dan petir kembar itu menatap ke arah remaja berambut hitam yang sedang menatap mereka berdua dengan ekspresi geli di wajahnya. Tanda pisah tanda hubung. Kurang dari Astrape dan Bronte lebih besar dari dewa-dewa petir dan petir kembar. Kedua dewa cantik ini adalah pelindung dari tempat suci ketujuh. Bersama-sama, mereka dapat memanggil badai yang dahsyat untuk mendatangkan malapetaka pada musuh-musuh mereka. Senjata utama mereka adalah baut petir emas yang dapat langsung mengubah manusia manapun yang mereka pukul menjadi abu. Tanda pisah tanda hubung. Aku datang ke sini dengan berpikir bahwa aku hanya akan mendapatkan satu dewa-dewa petir, kata William. Siapa yang mengira bahwa akan ada dua dari kalian di sini? Ini menyelamatkanku dari banyak masalah. Menangkap kalian berdua dan membuat kalian tunduk padaku akan membuat kesulitanku selama sebulan menjadi berharga. Half-elf itu menyeringai saat dia membaca informasi tentang dua dewa-dewa petir yang ada di depannya. Anak sombong, sepertinya dunia luar sudah banyak berubah sejak kita lahir. Mereka benar-benar lupa bahwa ada beberapa eksistensi yang jauh di atas kemampuan mereka untuk mengendalikan. Memangnya kenapa kalau kamu adalah sang penakluk Dungeon? Di depan kami,
Kamu bukan apa-apa. Mati saja. Dewa-dewa palsu kembar bergandengan tangan dan menembakkan petir emas raksasa ke arah William. Seperon hendak melangkah di depan William untuk melindunginya, tetapi half-elf itu memerintahkannya untuk tidak ikut campur. Aku akui bahwa aku tidak sekuat kalian berdua, kata William sambil tersenyum. Namun, ada beberapa hal yang tidak kutakuti dan dua di antaranya adalah guntur dan kilat. William mengangkat tangannya dan petir emas yang dimaksudkan untuk membunuhnya berhenti total. Petir itu melayang beberapa inci dari tangan kanannya, dan tidak berani bergerak lebih jauh. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin manusia biasa sepertimu bisa menghentikan serangan kami? Half-elf itu menyeringai sambil memegang ujung petir emas itu. Tak lama kemudian, ukurannya menyusut hingga hanya tersisa 1 meter panjangnya. William kemudian memutar petir emas itu ke tangannya dan melesatkannya ke langit. Beberapa detik kemudian, petir itu kembali ke tangan William seperti hewan peliharaan setia yang menunggu perintah tuannya. Jadikan senjata, kata William lembut dan petir emas itu membentuk wujud padat. Sesaat kemudian, remaja berambut hitam itu memegang petir emas metalik di tangannya yang bersinar terang. Aneh, apakah ini hanya kebetulan? Gumam William sambil menatap senjata emas di tangannya. Itu mengingatkannya pada senjata yang digunakan Dias untuk melawannya saat mereka bertarung satu sama lain di tempat seperti mimpi di mana dia melihat Ella dalam wujud manusianya untuk pertama kalinya. Sebenarnya kau ini siapa? Astrape, yang menggunakan kekuatan petir, bertanya. Bagaimana kau bisa memegang senjata ilahi itu seolah-olah itu bukan apa-apa? Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? William menjawab sambil memutar-mutar petir emas di tangannya. Aku tidak takut petir dan guntur. Takdir telah menetapkan bahwa kalian berdua akan menjadi bawahanku. Ini takdir kalian. Takdir. Bronte mencibir. Satu-satunya hal yang ditakdirkan untuk terjadi di sini adalah kematianmu. Dewa berambut perak itu berteriak menciptakan gelombang kejut kuat yang mendorong Seperon beberapa meter dari tempatnya berada. Jubah William berkibar tertiup angin saat dia menatap Bronte dengan senyum jahat di wajahnya. Melihat bahwa serangan khusus mereka tidak mempan terhadap remaja berambut hitam itu, si kembar saling bertukar pandang sebelum terbang ke arah William dengan maksud untuk melawannya dalam pertarungan jarak dekat. Sesaat kemudian, 3 sinar cahaya berkelok-kelok melintasi langit saat kedua dewa itu bertarung mati-matian melawan half-elf yang tidak mengalami kesulitan melawan mereka pada saat yang sama. Meskipun mereka adalah dewa semu, spesialisasi mereka terletak pada pengendalian petir dan guntur. Kekuatan fisik mereka mungkin lebih kuat dari kebanyakan, tetapi itu hanya pada tingkat demigod. William kini menjadi demigod, dan sangat berpengalaman dalam pertempuran fisik. Setelah menjadikan Chloe sebagai salah satu wanitanya, ia juga memperoleh pengalaman pertempuran dengan sang familiar, yang meningkatkan kemampuan pertarungan jarak dekatnya ke level berikutnya. Setelah beberapa menit bertukar serangan, kedua dewa itu mundur dan menatap William yang masih memiliki senyum jahat di wajahnya. Sekarang, apakah kalian berdua mengerti? Tanya William. Kalian berdua tidak bisa mengalahkanku. Akulah kutukan bagi keberadaan kalian. Lebih baik aku mati daripada melayani kalian. Aku tidak akan tunduk kepada seseorang yang dirusak oleh kegelapan. William terkekeh karena menurutnya kata-kata kedua dewa itu sangat lucu. Entah mereka menyukainya atau tidak, dia benar-benar tidak peduli. Saat dia mengambil Dungeon Core dari Seven Sanctum, Astrape dan Bronte sama hebatnya dengan miliknya. Baiklah, saatnya mengakhiri pertempuran ini, William menyatakan sambil mengaktifkan skill Lightning Strider miliknya. Kilatan petir emas di tangannya berubah menjadi sambaran petir gelap yang ditusukkannya ke dada Astrape, membuat dewa petir itu menjerit kesakitan. Tak lama kemudian, warna rambutnya berubah dari pirang menjadi hitam, saat William dengan paksa merusaknya dengan kekuatan kegelapan. Dasar iblis! Bronte meraung saat dia menyerang William untuk membiarkan saudara perempuannya melarikan diri, tetapi sayap yang menyala menamparnya, dan mencegahnya menghentikan kerusakan saudara perempuannya. Bronte kemudian mengumpulkan semua keilahian yang bisa dikerahkannya saat dia bersiap untuk serangan bunuh diri, yang dia harap akan cukup kuat untuk membunuh remaja berambut hitam yang membuat saudara kembarnya menderita. Petik 2. Mati. Bronte menyerang William dengan suara gemuruh yang membelah langit menjadi dua. Namun, sebelum dia sempat meninju half-elf yang penuh kebencian itu, saudara perempuannya, Astrape, berdiri di depannya dengan kedua tangan terbuka lebar, membuat Bronte ragu sejenak. Namun, keraguan sesaat itu berakibat fatal.
Kilatan petir hitam melesat keluar dari tubuh Astrape dan langsung menuju dada Bronte, yang benar-benar terkejut. Tidak kek, teriak Bronte sambil mencoba mencabut sambaran petir hitam yang tertanam di dadanya. Aku tidak ingin dirusak, aku menolak. Astrape kemudian bergerak ke arah saudara perempuannya dan membisikkan sesuatu di telinganya. Tidak apa-apa, Bronte, bisik Astrape. Jatuhlah bersamaku ke dalam kegelapan. Tanpa berkata apa-apa lagi, Astrape memegang sambaran petir hitam di tangannya dan menekannya lebih dalam ke dada saudara perempuannya. Bronte menatap saudara perempuannya dengan kaget dan tak percaya saat kekuatan kegelapan menembus perlawanannya. Kakak, kata Bronte, lemah saat rambut peraknya yang indah perlahan menghitam. Jangan khawatir, aku di sini bersamamu, bisik Astrape dengan suara yang dipenuhi keyakinan dan kenyamanan. Kita akan tetap bersama, selamanya. Setetes air mata mengalir di sudut mata Bronte saat perlawanan terakhir di hatinya menghilang. Segera, seluruh keberadaannya telah dirusak oleh kegelapan. Astrape memberi salam kepada tuanku yang baru, kata Astrape sambil berlutut di depan William. Bronte memberi salam kepada tuanku yang baru. Bronte berlutut dengan cara yang sama seperti saudara kembarnya. William tersenyum saat ia mengulurkan tangannya kepada kedua dewa itu, yang mereka terima dengan senang hati. Mulai sekarang, kalian berdua akan menjadi perisaiku, William menyatakan. Kalian akan mengikutiku dalam pertempuran, dan bertarung untukku. Kami mendengar dan patuh, Tuan. Astrape dan Bronte mencium punggung tangan William, bersumpah setia kepadanya. Sesaat kemudian, portal emas muncul di belakang mereka berdua, memperlihatkan ruangan tempat Dungeon Core berada. William berjalan melewati portal emas itu dan menekan tangan kanannya ke Dungeon Core yang bergetar karena sentuhannya. Jangan takut, kata William lembut seolah membujuk seorang anak. Kau tidak sendirian lagi. Tak lama kemudian Dungeon Core menyusut dan terbang menuju permata obsidian di dada William. Remaja berambut hitam itu memejamkan mata dan melihat, di tengah kegelapan, beberapa bola emas yang bersinar terang. Itu adalah Dungeon Core yang telah diserapnya dan sekarang berada di bawah komandonya. Pada hari itu, Seven Sanctum menghilang dari muka dunia. Di tempatnya hanya ada kawah raksasa yang membentang bermil-mil. William menghilang tanpa jejak dan menuju tujuan berikutnya. Meskipun sekarang ia memiliki 2 sudogat tambahan di bawah komandonya, Half-Elf tahu bahwa ini masih jauh dari cukup. Optimus, apa tempat terlarang terdekat dari sini? Tanya William. Kurang dari di sebelah barat daya terdapat tempat terlarang yang disebut Tirnanok. Berikut koordinatnya. Lebih besar dari. William melihat informasi yang diberikan kepadanya. Semenit kemudian, dia menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Baiklah, kurasa kali ini aku akan melawan peri. William terkekeh saat tubuhnya berubah menjadi sambaran petir hitam yang melesat menembus langit malam. Sekarang dengan 3 dewa semu di bawah komandonya, dia yakin bahwa dia akan mampu menaklukkan ruang bawah tanah peringkat SS berikutnya dalam waktu kurang dari sebulan. Bab 1143. Terima kasih juga, Master. William mendesah senang saat Carmine memijatnya. Peri cantik itu adalah pelayan pribadinya, sekaligus kepala pelayan di dalam wilayah 1000 binatang. Saat dia kembali, dia langsung meminta Carmine untuk menyiapkan air mandi untuknya, dan menyuruhnya memijatnya setelah itu. Penaklukan tempat suci ketujuh bukanlah tugas yang mudah karena lantai bos terakhir tempat Astrape dan Bronte berada hanya bisa dibuka jika teka-teki terpecahkan. Potongan-potongan teka-teki bisa dikumpulkan di setiap lantai Dungeon. Namun, William tidak tahu ini karena dia hanya fokus menemukan pintu masuk di dalam Dungeon, jadi dia bisa melanjutkan ke lantai berikutnya. Setelah mencapai lantai terakhir, Half-Elf terpaksa kembali ke lantai bawah untuk mencari potongan-potongan teka-teki, yang membutuhkan banyak waktu. Lantai Dungeon tempat suci ketujuh sangat lebar. Mirip dengan lantai Atlantis, di mana butuh 1 atau 2 hari untuk menemukan pintu masuk ke setiap lantai. Untungnya, William memiliki pasukan Myriad Rank Beast yang dapat menjelajahi lantai Dungeon dan meneror monster yang muncul di dalamnya. Tubuh monster yang tersisa yang belum dimakan oleh pasukan Myriad Beast miliknya langsung dikirim ke Tousan Beast Domain, dan dibagi di antara para penghuninya. Monster memakan daging monster yang lebih kuat untuk meningkatkan peringkat mereka. Karena Kasogonaga tidak lagi ada untuk membantu memberi makan Requiem Ants, William mengambil tanggung jawab untuk memastikan bahwa mereka diberi makan dengan monster yang kuat untuk meningkatkan peringkat ratu, dan memungkinkannya melahirkan monster yang lebih kuat. Anda sangat kaku, Tuan,
kata Charmaine sambil dengan sabar memijat punggung William. Maaf, karena saya tidak kuat, saya tidak dapat membantu Anda menyelesaikan Dungeon dengan lebih cepat. Peran Anda lebih penting daripada menyelesaikan Dungeon, Charmaine, jawab William. Satu-satunya hal yang perlu Anda urus adalah pengelolaan villa ini dan saya. Anda tidak perlu khawatir tentang hal lain. Apakah saya sudah menjelaskannya dengan jelas? Ya, Tuan. Charmaine bisa merasakan pipinya terbakar karena kata-kata William menyentuh hatinya. Dia kemudian mendedikasikan seluruh fokusnya untuk memijat tubuh telanjang tuannya yang kencang dengan kemampuan terbaiknya. Sementara Half-Elf menikmati momen damai ini, Chloe, Seperon, Astrape, dan Bronte sibuk membersihkan lantai Dungeon Tirnanok. Itu adalah salah satu tanah terlarang di benua tengah, yang diperintah oleh Ratu Peri, Titania. Remaja berambut hitam itu memutuskan untuk beristirahat dari penjelajahan Dungeon dan membiarkan bawahannya membersihkan Dungeon untuknya. Ia memerintahkan mereka untuk hanya memanggilnya saat masalah muncul, atau jika mereka mencapai lantai akhir Dungeon. Apa berita terbaru tentang benua tengah? Tanya William. Aku sudah pergi selama sebulan, jadi Felix mungkin sudah bergerak, kan? Ya, Tuan, jawab Charmaine. Menurut mata-mata kita, mereka memulai perjalanan menuju benteng Amberfang sebulan yang lalu. Mungkin butuh waktu 1 atau 2 minggu sebelum mereka mencapai tujuan. Memindahkan pasukan sebesar itu bukanlah tugas yang mudah. William menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Karena domain 1000 binatang, ia dapat dengan mudah pergi kemana saja, sambil membawa pasukannya bersamanya. Felix tidak memiliki pilihan itu, jadi ia harus menggunakan pendekatan tradisional dengan mengerahkan pasukannya melintasi hamparan tanah yang luas. Bagaimana dengan pergerakan aliansi? Tanya William. Apakah Ephemera mengirimimu pesan? Sudut bibir Charmaine melengkung membentuk senyum setelah mendengar nama dari Virtuous Lady of Justice. Ephemera telah menghubunginya menggunakan kristal komunikasi yang diam-diam diberikan William kepadanya, tanpa sepengetahuan Lyra. Half-Elf itu yakin bahwa jika dia juga memberikan kristal komunikasi kepada Lyra, Virtue of Temperance akan meneleponnya setiap hari, bahkan jika dia tidak punya apapun untuk dilaporkan. Ephemera mengatakan bahwa semua dari Seven Virtues harus tetap berada di Palace of Light sampai pemberitahuan lebih lanjut, jawab Charmaine. Namun, para elit pasukan mereka telah memposisikan diri mereka di tengah benua. Peran mereka adalah untuk memberikan dukungan kepada pihak manapun yang membutuhkan bala bantuan ketika para iblis melintasi perbatasan benua tengah. Begitu, Tuan. Ephemera juga terus mengeluh bahwa Anda mengingkari janji untuk menemuinya setelah seminggu. Dia bahkan dengan tegas menyuruh saya untuk segera melapor kepadanya begitu Anda kembali. Petik 2. Saya benar-benar lupa tentang itu. William terkekeh membayangkan ekspresi kesal Ephemera saat mengetahui bahwa dia masih belum keluar dari Seven Sanctum. Apakah kau sudah memberitahunya bahwa aku sudah kembali? Tidak, jawab Charmaine. Aku memutuskan untuk menunggu instruksimu sebelum melakukannya. Bagus sekali. Ingatkan aku untuk memberimu hadiah nanti. Kalau begitu, Master, maukah kau memberiku apa yang aku inginkan? William tidak menjawab pertanyaan Charmaine, dan elf itu tidak bersikeras melanjutkan diskusi. Master, aku sudah selesai memijat punggungmu, kata Charmaine. Silakan berbalik. William berbalik dan menghadap elf cantik yang telah mengabdikan segalanya padanya. Charmaine, ya, Tuan, tunggu sebentar lagi, oke, kata William. Aku berjanji akan segera memelukmu. Charmaine tersenyum manis sambil menganggukkan kepalanya. Dimengerti, aku akan menunggu hari itu dengan sabar. William memejamkan matanya saat tangan Charmaine yang berpengalaman memijat pahanya untuk menghilangkan rasa lelah yang dirasakannya dari ekspedisi Dungeonnya. Katakan pada Ephemera bahwa aku telah kembali, jawab William. Aku akan berbicara dengannya besok. Aku tidak ingin dia mengamuk karena aku mengingkari janjiku untuk menemuinya. Dimengerti, jawab Charmaine. Meskipun dia merasa iri dengan nyonya rahasia tuannya, dia tahu bahwa William peduli padanya dengan caranya sendiri. Ada hal lain yang dilaporkan mata-mata kita tentang pasukan iblis, kata Charmaine sambil memukul kepalanya dengan tinjunya dengan ringan seolah menghukum dirinya sendiri karena melupakan sesuatu yang penting. Sepertinya sepupumu, Eve, berada di dalam barisan pasukan iblis. Menurut laporan, dia dapat ditemukan di bagian belakang formasi pertempuran mereka. William membuka matanya, dan seberkas petir hitam menyambar di kedalaman matanya yang kemasan.
Dimengerti, komentar William. Ketika mata-mata kita menghubungi kita lagi, katakan pada mereka untuk lebih memperhatikan gerakan sepupuku. Sesuai keinginanmu. Charmaine menganggukkan kepalanya. Apakah ada hal lain yang ingin kau katakan pada mereka, Tuan? Tidak, jawab William. Kau bisa meminta mereka menjalankan misi mereka seperti biasa. Mengerti, Charmaine. Ya, terima kasih, kata William sambil memejamkan mata untuk beristirahat. Peri cantik itu menatap wajah tuannya yang sedang tidur selama 1 menit penuh sebelum menundukkan kepalanya untuk memberinya ciuman panjang di bibir yang hanya berlangsung beberapa detik sebelum dia mundur. William telah memberinya hak istimewa untuk menjadi dekat dengannya, tetapi hanya saat mereka sendirian. Terima kasih juga, Tuan, jawab Charmaine sambil terus memijat tuannya yang kelelahan. Meskipun itu adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuknya saat ini, dia lebih dari senang untuk membantu tuannya saat dia sangat membutuhkannya. Bab 1144 Aku selalu ingin bertemu denganmu. Sehari setelah William kembali ke wilayah 1000 binatang. Setelah tidur nyenyak semalam, William bergabung dengan yang lain untuk sarapan bersama. Sudah hampir sebulan sejak semua orang melihatnya, dan mereka cukup penasaran dengan hal-hal yang telah dilakukannya di dunia luar. Karena mereka tinggal di dalam wilayah William, mereka tidak dapat keluar dari sana, kecuali remaja berambut hitam itu memberi mereka kemampuan untuk melakukannya. Di antara para wanita, hanya Chloe yang memiliki kemampuan untuk meninggalkan wilayah kapanpun dia mau. William telah menempatkan lokasi pemijahan di dalam kota Alabaster. Karena itu adalah kota perdagangan tempat informasi dari seluruh bagian benua tengah dapat dikumpulkan, Half-Elf berpikir bahwa itu adalah tempat yang ideal untuk mengumpulkan berita dan rumor terkini yang menyebar di setiap kerajaan dan kekaisaran di seluruh negeri. Chloe dapat dengan bebas berteleportasi ke dalam kota dan kembali ke dalam wilayah 1000 binatang, kapanpun dia mau. Begitulah caranya dia bisa berkomunikasi dengan mata-mata yang berada di bawah kendali Joas di benua iblis, serta laporan mingguan efemera tentang apa yang terjadi di aliansi. Lord William, apakah Anda memiliki urusan mendesak untuk dilakukan hari ini? Shannon bertanya sambil menatap Half-Elf, dengan tatapan penuh harap dari balik topeng rubahnya. Tidak, jawab William. Apakah Anda membutuhkan saya untuk sesuatu? Shannon menganggukkan kepalanya. Anda lihat, topeng rubah saya hampir kehabisan tenaga. Tanpa itu, saya tidak akan dapat mengendalikan keilahian saya dan saya mungkin menyebabkan semua orang di Thousand Beast Domain bunuh diri gelombang. Petik 2. Itu memang masalah. Saya tahu, kan? William meminum anggurnya sebelum meletakkan cangkirnya kembali di atas meja. Dia kemudian menatap wanita rubah muda yang telah memutuskan untuk tinggal bersamanya, setelah dia melarikan diri dari Akademi Hestia. Karena Anda bertanya apakah saya sibuk atau tidak, itu berarti Anda membutuhkan bantuan saya untuk mengisi ulang kekuatan artefak itu, kan? Tanya William. Jadi, apa yang bisa saya bantu? Meskipun Half-Elf kini kebal terhadap kekuatan keilahian Shannon, bawahannya yang lain, kecuali mereka yang memiliki keilahian yang kuat dan Chloe, tidak. Dia tidak akan membiarkan keilahian Fox Lady menjadi liar di bawah pengawasannya. Sebenarnya sederhana saja, aku hanya butuh bantuanmu untuk mengisi ulang Fox Mask dengan kekuatan kegelapan, jawab Shannon. Hanya itu, tanya William balik. Ya, sederhana, kan? Entah kenapa, aku punya firasat bahwa itu tidak akan sesederhana itu. Shannon terkekeh dan tawanya seperti suara lonceng yang terkelupas. William masih tidak tahu keilahian apa yang dimilikinya. Yang dia tahu hanyalah dia bisa menyebabkan genosida sepihak saat dia melepas topeng dari wajah cantiknya. Aku akan membantumu sore ini, kata William setelah berpikir sejenak. Dia masih perlu minum darah dari Charmaine dan para pelayan, sebelum menjalani sesi dengan Putri Ayla untuk menstabilkan jiwanya. Setelah mengontrak Dewa Kembar, Astrape, dan Bronte, dia merasakan tekanan tiba-tiba dalam jiwanya yang membuatnya sedikit tidak nyaman. Seolah-olah jiwanya menjadi tidak stabil sekali lagi setelah mendapatkan kekuatan dari Dewa Kembar yang memiliki kekuatan petir dan guntur. Shannon mengangguk. Baiklah, sore ini juga akan menyenangkan. Setelah mendapat balasan William, Shannon meninggalkan meja makan sambil menyenandungkan lagu gembira. Dia kemudian kembali langsung ke kamarnya tanpa melirik siapapun. Awalnya, topengnya masih memiliki kekuatan untuk 2 minggu, tetapi dia tidak ingin mengambil risiko. Shannon tahu betapa pentingnya orang-orang di dalam wilayah 1000 binatang bagi William,
jadi dia tidak ingin menyakiti mereka secara tidak sengaja. Setelah kembali ke kamarnya, Shannon pergi ke ruang tamunya di mana kanvas kosong telah menunggunya. "Baiklah, saatnya untuk mulai," kata Shannon lembut sambil menekankan kuasnya pada permukaan kanvas. Tak lama kemudian kuas bergerak cepat dan kuat, saat Shannon menggambar potret seorang gadis cantik berambut putih dengan mata merah tua. Si cantik berambut putih itu mengenakan mahkota perak di kepalanya, bertabur permata merah, yang melengkapi warna matanya. Ada seekor ular emas kecil yang melingkari lehernya, dan kepalanya bersandar di bahunya, seolah sedang tidur siang. Itu seperti aksesori yang tidak bergerak, memberikan suasana melankolis pada gambar di hadapan Shannon. Setelah menggambar wanita itu, dia kemudian menggambar taman bunga yang sedang mekar yang menciptakan latar belakang indah yang mempertegas kehadiran wanita berambut perak, yang matanya dipenuhi kesedihan. Shannon berhenti menggerakkan kuas di tangannya dan mengagumi karyanya selama setengah menit sebelum menganggukkan kepalanya dengan puas. "Aku selalu ingin bertemu denganmu," kata Shannon lembut sambil mencelupkan kuas ke cat ungu dan menggambar portal di lukisannya. Tak lama kemudian, kanvas itu menghilang dan digantikan oleh portal biru berkabut yang memperlihatkan taman yang baru saja. Di gambarnya, Shannon tersenyum saat berjalan melalui portal itu seperti yang dilakukannya saat membawa semua orang ke benua iblis, untuk mencari half-elf yang kini telah jatuh ke dalam kegelapan. Tanda pisah tanda hubung. Benua Selatan, Kerajaan Helan. Estelle menatap taman di depannya dengan ekspresi sedih di wajahnya. Saat kutukan itu terangkat dari tubuhnya, dia berada di sebuah pesta yang diadakan untuk merayakan penyatuan Brianna dan adik laki-lakinya, Pangeran Ernest. Transformasinya menciptakan pemandangan yang menarik perhatian semua orang. Setelah cahaya memudar dari tubuhnya, penampilannya yang cantik memukau para bangsawan muda, serta orang-orang berpengaruh yang datang untuk merayakan pesta pertunangan Pangeran Ernest dan Brianna. Sejak saat itu, dia telah menerima banyak lamaran pernikahan, tetapi dia menolak semuanya. Namun, surat-surat, serta kunjungan pribadi tidak pernah berakhir, yang membuat wanita muda itu frustrasi, yang identitasnya diketahui semua orang. Dia tidak lain adalah Estelle Newmont V. Helan, satu-satunya putri kerajaan Helan. Setelah Putri Sidoni menghilang, dia dinobatkan sebagai wanita tercantik nomor 1 di benua selatan, dan banyak pemuda menginginkannya untuk menjadi pengantin mereka. Sayangnya bagi mereka, Estelle hanya memperhatikan satu pria, namun, pria itu berada di suatu tempat yang jauh dari jangkauannya. Saat dia memikirkan half-elf kesayangannya, dia merasakan fluktuasi di udara. Ular emas yang melingkari lehernya mengangkat kepalanya saat mendesis ke portal ungu yang muncul entah dari mana. Beberapa detik kemudian, seorang wanita berambut putih panjang, yang mengenakan topeng rubah, muncul di depannya. Estelle segera memanggil pedang sucinya dan mengarahkannya pada orang asing yang muncul tanpa diundang di dalam taman kerajaan istana. "Siapa kau?" Estelle bertanya saat pedang suci di tangannya bersinar dengan cahaya keemasan. Shannon tersenyum dari balik topeng saat dia mengangkat kedua tangannya untuk menyerah, untuk mencegah wanita berambut perak itu menyerangnya. "Salam," jawab Shannon. "Meskipun aku mungkin terlihat mencurigakan, aku jamin aku tidak mencurigakan. Aku berasal dari benua tengah, dan aku datang ke sini untuk berbagi beberapa berita denganmu tentang kekasihmu, William." "Will," Estelle mengerutkan kening. "Bagaimana kau tahu tentang dia? Siapa kau?" Wanita rubah muda itu memegang roknya dan membungkuk saat dia memperkenalkan dirinya kepada salah satu orang yang sangat disayangi William dalam hatinya yang bernoda kegelapan. "Shannon," kata Shannon dengan nada hormat. "Aku datang ke sini untuk meminta bantuanmu, Yang Mulia." "Bantuan?" "Ya, sebuah bantuan sebagai ganti kesempatan untuk bertemu dengan kekasihmu, yang menahan diri untuk tidak menemuimu karena kondisinya saat ini." Estelle menyipitkan matanya saat menatap wanita misterius yang tampaknya sangat mengenal William. "Mulailah bicara," perintah Estelle. "Apa hubunganmu dengan Will?" Shannon tersenyum dari balik topengnya sebelum mengangkat kepalanya. Dia kemudian menatap sahabat sekaligus kekasih William, yang pedangnya kini diarahkan ke arahnya. "Jangan khawatir, Yang Mulia, aku bukan musuhmu," jawab Shannon. "Sebenarnya, kita berdua sekutu. Lagi pula, aku adalah Wilbab 1145L perlu bersamanya." Setetes air mata jatuh di sisi wajah Estelle, diikuti oleh yang lain setelah dia mendengar apa yang terjadi pada William dan yang lainnya di benua iblis. Ashe adalah pelayan setianya yang telah melayaninya selama bertahun-tahun.
Estelle mengizinkannya untuk mengikuti William ke benua tengah karena dia khawatir tentangnya. Dia tidak menyangka bahwa sahabatnya, yang dianggap sebagai saudara perempuannya, telah meninggal saat mencoba menyelamatkan William dari tangan dewa kegelapan dan kekacauan. Primordial, B. Bagaimana keadaannya sekarang? ST bertanya ketika air mata di matanya mengaburkan pandangannya. Hancur tak dapat diperbaiki, dan dirusak oleh kegelapan, jawab Shannon. Saat ini, dia sibuk mengumpulkan pasukannya untuk membalas dendam, dan tidak akan lama lagi sebelum dia menghadapi Felix dan Ahriman di medan perang sekali lagi. Estelle menyeka air mata di matanya saat dia membuat keputusan. Dia tidak akan membiarkan William bertarung sendirian, terutama dalam pertempuran melawan dewa. Aku harus bersamanya, gumam Estelle. Aku harus pergi ke benua tengah. Shannon menganggukkan kepalanya tanda setuju. Namun, kata-katanya selanjutnya membuat wanita berambut perak itu menoleh ke arahnya dengan bingung. Sebelum kau pergi ke benua tengah, ada beberapa orang yang harus kau bawa dalam perjalananmu, kata Shannon. Kau harus pergi menjemput istri pertama William, Wendy, Amelia, dan Priscilla. Estelle berkedip sekali lalu dua kali sebelum ia kembali tenang. Aku bisa mengerti mengapa aku harus membawa Wendy bersamaku, kata Estelle. Ia adalah istri pertama William. Estelle mengucapkan kata-kata, istri pertama, dengan gigi terkatup seolah-olah ia tidak suka mengatakannya. Ia adalah orang pertama yang menemukan William, dan orang pertama yang mencintainya. Namun, karena kutukan di tubuhnya, ia tidak dapat mengungkapkan perasaannya kepadanya, yang memberi Wendy kesempatan untuk mengambil posisi pertama, dan mengamankan posisi istri pertama. Kali ini, giliran Shannon yang berkedip dari balik topeng. Ia kemudian memiringkan kepalanya dengan bingung saat sebuah pikiran muncul di dalam kepalanya. Mungkinkah ada perang fraksi yang terjadi di antara istri-istri William? Pikir Shannon. Kedengarannya menarik. Beberapa menit kemudian, Estelle kembali tenang saat ia mengalihkan perhatiannya kembali ke wanita rubah itu, dan memintanya untuk melanjutkan apa yang hendak dikatakannya. Baiklah, seperti yang kukatakan sebelumnya, kau harus membawa Wendy, Amelia, dan Priscilla bersamamu dalam perjalananmu. Kau juga bisa membawa saudara kembar Ashe, Ishak bersamamu. Apakah itu masih namanya? Amirah, jawab Estelle. Namanya Amirah. Shannon mengangguk. Aku yakin kau juga akan membawanya bersamamu karena dia adalah pelayanmu yang setia. Tapi, apakah dia mirip Ashe? Ya, jawab Estelle. Satu-satunya perbedaan mereka adalah warna mata dan rambut mereka. Begitu ya, kenapa? Apakah itu akan jadi masalah? Shannon mengusap dagunya. Itu tergantung seberapa besar Will merindukan Ashe. Meskipun menurutku dia tidak akan sampai menyakiti saudara kembar istrinya, kemiripan mereka mungkin akan membuat hatinya yang rusak goyah. Estelle memikirkannya sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dengan tegas. Dia tidak akan melakukan itu. Aku tidak tahu seberapa banyak William telah berubah setelah pengalaman memilukannya, tetapi aku masih percaya bahwa dirinya yang dulu masih ada di dalam dirinya di suatu tempat. Sudut bibir Shannon melengkung ke atas dari balik topeng, tetapi dia tidak membalas pernyataan Estelle. Dia sudah menyadari bahwa William tidak peduli dengan Celeste meskipun dia terlihat seperti Celine. Bahkan Chloe, yang mirip dengan Celine, tidak diperlakukan sebagai pengganti oleh William. Ini hanya membuktikan bahwa half-elf tidak akan mengulurkan tangan untuk memeluk mereka, tetapi ini bisa berubah kapan saja. Bagaimanapun, konsep William tentang benar atau salah juga mulai berubah. Meskipun ia mencoba untuk bersikap normal di permukaan, karakter intinya perlahan berubah. Perubahan drastis terjadi setelah kedua kebajikan itu ditangkap. Pada saat itulah kecenderungan gelap William muncul, yang hampir berakhir pada kerusakan total Lyra dan Ephemera. Jika bukan karena fakta bahwa separuh jiwa, William yang tersisa telah mengambil sikap tegas untuk mencegah mereka jatuh ke dalam kebejatan, kedua wanita berbudi luhur itu mungkin telah kehilangan jati diri mereka yang sebenarnya, dan menjadi budak tanpa pikiran yang akan bergerak sesuai perintahnya. Aku juga percaya padanya, jawab Shannon dengan nada tegas. Namun, tetap lebih baik untuk berhati-hati. Shannon kemudian berdiri dari bangku dan berjalan menuju portal ungu. Waktunya hampir habis, dan aku harus kembali untuk berjaga-jaga jika dia datang untuk menemuiku, kata Shannon. Aku akan menunggumu di benua tengah. Estelle juga berdiri dari bangku saat dia melihat wanita misterius yang datang untuk menemuinya untuk berbicara tentang William. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia bertemu Shannon,
dia tahu bahwa Shannon tidak berbohong kepadanya karena dia memiliki kemampuan untuk mendeteksi apakah seseorang berbohong kepadanya atau tidak. Katakan padaku, mengapa kamu memilih untuk berbicara denganku, bukan Wendy? Tanya Estelle. Aku yakin kamu akan mendapatkan hasil yang sama jika kamu berbicara dengannya, bukan denganku. Shannon berhenti berjalan tepat sebelum dia akan memasuki portal. Dia kemudian menoleh untuk melihat putri berambut perak yang sedang menatapnya dengan ekspresi penasaran. Karena gadis itu menakutkan, jawab Shannon. Dari apa yang kulihat, berurusan dengannya akan merepotkan, jadi aku memutuskan untuk berbicara denganmu saja. Aku tahu kamu adalah seseorang yang melihat gambaran yang lebih besar. Berbicara padamu jauh lebih baik daripada berbicara dengan wanita itu, yang bisa menghancurkan batu besar hanya dengan satu pukulan. Jadi, kau mengatakan bahwa dia sulit dihadapi. Tepat sekali. Shannon terkekeh sebelum memasuki portal ungu yang telah diciptakannya. Beberapa detik kemudian, portal itu menghilang dan meninggalkan Estelle sendirian di taman, menatap ke angkasa. Will, tunggu aku, kata Estelle lembut. Aku akan datang kepadamu. Bab 1146 Apa yang kau harapkan, hampir dalam jangkauanmu. Ketika bibir Putri Ayla dan William terpisah, sang putri malaikat terengah-engah, sebelum dengan lemah menyandarkan tubuhnya di dada half-elf. Terima kasih, Ayla, kata William sambil menepuk kepala si cantik malaikat itu dengan lembut. Beristirahatlah sekarang. Ayla mengangguk. William dengan lembut membaringkan sang putri di tempat tidurnya, sebelum menutupinya dengan selimut. Dia tahu bahwa Ayla butuh waktu untuk memulihkan esensi kehidupannya, jadi dia akan membiarkannya tidur untuk sementara waktu. Sebelum remaja berambut hitam itu bahkan bisa meninggalkan kamar, Ayla sudah tertidur karena kelelahan. Half-elf itu menatap si cantik malaikat itu sekali lagi sebelum menutup pintu di belakangnya. Sekarang aku harus mengurus pengisian ulang kekuatan topeng Shannon agar tidak ada yang dipaksa bunuh diri. Awalnya, William terkejut ketika dia melihat Putri Ayla dan Shannon yang telah melarikan diri dari Akademi Hestia. Sekarang, dia sangat bersyukur bahwa kedua wanita itu bersamanya karena mereka membantunya dalam banyak hal. Putri Ayla membantunya menstabilkan jiwanya, dengan memberinya esensi kehidupan secara teratur, sementara Shannon sering menceritakan kepadanya tentang kejadian-kejadian terkini yang bahkan mata-mata mereka di benua iblis, juga di benua tengah, tidak mengetahuinya. Keduanya saat ini sangat diperlukan oleh William, jadi dia akan dengan senang hati membantu mereka jika mereka membutuhkan bantuannya. Setelah berjalan selama beberapa menit, dia akhirnya mencapai kamar Shannon dan mengetuk pintu. Shannon, ini aku, kata William. Masuklah. Suara Shannon menjawab dari sisi lain pintu. Ketika William memasuki kamar, dia mendapati wanita rubah muda itu sedang meletakkan lukisan di dalam portal ungu kecil. Di sampingnya, Shannon memiliki ruang pribadinya sendiri, mirip dengan domain miniatur, tempat dia dapat menyimpan lukisannya setelah selesai menggambarnya. Apakah kamu sedang melukis? Tanya William. Ya, aku baru saja selesai menggambar satu, kata Shannon dengan nada nakal, yang membuat William bertanya-tanya apa yang telah digambarnya. Aku datang ke sini untuk mengisi ulang kekuatan topengmu. Aku tahu. Terima kasih sudah datang. Kau penyelamatku. Wanita rubah itu kemudian melambaikan tangannya dan dua kursi yang terbuat dari tinta muncul di sampingnya. Dia kemudian memberi isyarat kepada William untuk duduk, sebelum duduk di salah satu kursi di sampingnya. Remaja berambut hitam itu duduk, menghadap wanita rubah misterius yang datang untuk menyelamatkan mereka ketika mereka berada di wilayah utara benua iblis. Jadi, apa yang bisa aku bantu? Tanya William. Shannon tidak langsung menjawab pertanyaan William. Sebaliknya, dia perlahan melepas topengnya, hanya memperlihatkan separuh wajahnya. William menatap Shannon dengan tatapan tenang, dan wanita rubah itu tersenyum sebelum melepaskan topengnya sepenuhnya. Sejujurnya, dia tidak tahu apakah William akan mampu menahan keilahiannya, jadi dia hanya memperlihatkan setengah wajahnya untuk memastikan. Namun, setelah melihat bahwa William sama sekali tidak terpengaruh oleh kecantikannya, Shannon merasa lega sehingga dia akhirnya melepaskan topeng yang menahan keilahiannya agar tidak bocor. Rambut Shannon berwarna putih, dan matanya berwarna ungu. Tidak seperti rambut Estelle yang berwarna putih keperakan, rambut wanita rubah itu lebih berkilau dan halus. Ketika dia mengunjungi putri yang baru dinobatkan di kerajaan Helan, dia telah mengubah warna rambutnya menjadi hitam, agar dia tidak membuat Estelle takut. Itu adalah wujud lain Shannon,
yang dia gunakan ketika dia akan berperang. Itu adalah kemampuan yang memungkinkannya untuk mengubah spesialisasinya dari serangan sihir menjadi serangan fisik. Ambil topeng ini dan cium bibirnya, kata Shannon sambil tersenyum saat dia menyerahkan topeng itu ke tangan William yang menunggu. Ciuman yang lama itu bagus karena akan membantunya terisi lebih cepat. Half-elf itu menatap topeng rubah di tangannya sebelum mengangkatnya ke wajahnya. Dia kemudian mencium bibir topeng itu, dan langsung merasakan kekuatannya disedot ke arah topeng itu. Meski begitu, William tidak menghentikan ciumannya dan membiarkan topeng itu menyerap sebanyak yang diinginkannya. Shannon, yang sedang menonton dari samping, tersenyum karena William tidak ragu mendengarkan permintaannya, meskipun itu terdengar agak mencurigakan. Apakah dia begitu mempercayaiku, atau dia memang tidak peduli? Pikir Shannon. Kuharap yang pertama. 5 menit kemudian, William menarik kepalanya ke belakang dan terengah-engah. Dia telah membiarkan topeng itu menyerap hampir setengah dari kekuatannya, tetapi hanya 1/10 dari keilahian topeng itu yang telah diisi ulang. Ini membuat William mengerti berapa banyak energi yang dibutuhkan topeng itu untuk mencegah Shannon secara tidak sengaja membunuh bawahannya. Topeng ini benar-benar merepotkan, komentar William sambil mengembalikan topeng rubah itu kepada Shannon. Berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum kekuatannya menghilang? Shannon mengambil topeng itu dan dengan hati-hati menguji kekuatannya untuk menekan keilahiannya. Paling lama, ini akan bertahan selama seminggu, jawab Shannon. Kita hanya perlu mengisi ulang secara teratur untuk memastikan tidak ada kecelakaan yang akan terjadi. William mengerutkan kening karena dia merasa mungkin ada cara lain untuk memungkinkan keilahian topeng itu pulih lebih cepat. Seolah membaca pikirannya, Shannon terkekeh sebelum menggelengkan kepalanya. Ada cara lain, tetapi sekarang bukan saat yang tepat untuk melakukannya, jawab Shannon. Bahkan jika Lord William setuju, aku tidak akan menyetujuinya. Jadi ini satu-satunya metode yang bisa kita gunakan saat ini. Tatapan William menyempit saat dia melihat wanita rubah yang diam-diam mengamati bibir topeng rubahnya. Katakan padaku metode lainnya. Jika lebih efisien, aku tidak keberatan melakukannya. Shannon menggelengkan kepalanya dengan tegas saat dia menatap balik William dengan ekspresi tegas di wajahnya. Meskipun aku ingin memberimu jawaban, Lord William, aku khawatir aku tidak bisa melakukannya, jawab Shannon. Sekarang bukan saatnya, dan aku tidak ingin memaksakan sesuatu terjadi sebelum waktunya tiba. Kau terdengar seperti petani. Apakah kau menanam pohon mungkin? Aku hanyalah sebuah taman, Lord William. Shannon terkekeh. Lord William lah yang sibuk menanam benih di mana-mana. Apakah kau tidak takut sesuatu akan mulai tumbuh darinya? William mengabaikan kata-kata menggoda Shannon karena apa yang dikatakannya tidak akan pernah terjadi. Saat ini, tidak peduli berapa kali dia memeluk seorang wanita, mereka tidak akan hamil. Ini adalah caranya untuk mencegah dirinya memiliki anak yang tidak lahir karena cinta, tetapi lahir dari kebutuhan tubuhnya. Karena Anda menolak untuk memberitahu saya hal lainnya, saya tidak akan memaksanya, kata William sambil berdiri. Saya akan kembali dalam 2 hari untuk mengisi ulang topeng Anda. Apakah ada hal lain yang Anda butuhkan dari saya? Shannon ragu-ragu sebelum menganggukkan kepalanya. Saya hanya ingin menanyakan pertanyaan pribadi, Lord William, kata Shannon. Tidak apa-apa jika Anda tidak menjawab pertanyaan ini. Saya hanya bertanya karena penasaran. Ada apa? Tanya William. Apakah Anda punya kekasih dari kampung halaman Anda? Ya, Shannon mengangguk. Lalu, apakah Anda juga berencana untuk membawa mereka ke sini di dalam Thousand Beast Domain, sehingga mereka bisa berada di sisi Anda? Tidak, William menggelengkan kepalanya sebelum berjalan menuju pintu. Namun sebelum meninggalkan ruangan, dia melirik Shannon. Saya akan menghargai jika Anda tidak menyebutkannya lagi. Maaf, Lord William, Shannon membungkuk meminta maaf. Saya tidak akan bertanya lagi tentang mereka. William mengangguk sebelum meninggalkan ruangan. Dia perlu memeriksa perkembangan di Dungeon Tirnanok, jadi dia memutuskan untuk meninggalkan Thousand Beast Domain untuk beberapa saat. 2 menit setelah William meninggalkan ruangan, Shannon menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Hati bergerak kemana hati mau, kata Shannon lembut. Bahkan jika kamu mencoba menyangkalnya, kamu tetap memikirkan mereka, dan mereka juga memikirkanmu. Wanita rubah itu kemudian mendesah sambil mengangkat topeng rubah dan melihatnya sambil tersenyum. Bersulang, Lord William, kata Shannon sambil menggerakkan bibirnya ke arah bibir si topeng rubah. Semoga masa depan menjadi seperti yang aku bayangkan.
Shannon mencium bibir topeng rubah itu, dan merasakan kehangatan yang tertinggal yang ditinggalkan pangerannya. Dia tidak berbohong ketika mengatakan bahwa waktu yang ditunggunya belum tiba. Agar itu terjadi, mereka harus terlebih dahulu berhadapan dengan pewaris kegelapan, serta Dewa Purba yang berusaha menyakiti pangerannya. Petik 2. Sabar, Shannon, kata Shannon lembut setelah dia berhenti mencium topeng rubah di tangannya. Apa yang kau inginkan, hampir dalam jangkauanmu. Kau hanya perlu membantunya untuk saat ini, sebelum kau mengambil segalanya darinya. Bab 1147 menjadi populer memang menyusahkan, benar, kan? Benua bulan perak, Arwen mendesah sambil menyandarkan punggungnya ke batang pohon dunia. Dia bisa merasakan kegelisahan dan ketegangan di seluruh benua, karena seluruh benua bulan perak didukung oleh kekuatan hidup pohon dunia. Jika pohon dunia layu, maka tanah air para elf pun akan layu. Inilah sebabnya hutan suci menjadi tempat terpenting, dan wilayah yang paling terlindungi, di seluruh benua bulan perak. Perasaan ini tidak seburuk ketika iblis menyerang hampir 2 dekade lalu, gumam Arwen. Sekarang, bahkan putra kita telah dilemparkan ke dalam kekacauan ini. Apa yang telah dilakukan keluarga kita hingga pantas menerima semua ini? Pohon dunia tidak menanggapi dan tetap diam. Pohon dunia hanya membiarkan wanita suci yang cantik itu melampiaskan rasa frustrasinya, sampai tidak ada lagi yang tersisa. Ini telah menjadi kejadian yang biasa akhir-akhir ini, dan Arwen bahkan tidak peduli jika seseorang masuk ke hutan suci dan melihatnya berbicara sendiri. Bahkan Asedia belum terbangun sekalipun sejak dia kembali. Arwen mendesah untuk kedua kalinya saat dia memikirkan muridnya, yang tertidur di mata air kehidupan, yang terletak di akar pohon dunia. Sepertinya dia kelelahan karena berusaha menolong putra kita di alam iblis. Muridku yang malang, sebaiknya aku meminta William untuk bertanggung jawab saat aku melihatnya. Arwen mendesah untuk ketiga kalinya saat dia memejamkan mata untuk mendengarkan denyutan kekuatan hidup pohon dunia. Dia telah mendengarkan dan memperhatikan dengan saksama detak jantungnya karena dia tahu bahwa jantung suaminya lah yang menopang seluruh ras mereka. Maxwell, apa yang harus aku lakukan untuknya? Tanya Arwen. Apa yang bisa kulakukan untuknya? Sekali lagi, tidak ada jawaban. Mungkin Maxwell sedang tidur, atau mungkin ada hal lain yang terjadi sehingga dia tidak dapat membalas pesan istrinya. Apapun alasannya, Arwen merasa sangat kesepian dan sedih karena situasi saat ini di benua iblis, benua tengah, dan benua bulan perak. Skyla memperhatikan Arwen dari salah satu cabang pohon dunia. Dia merasakan bahwa keselamatan sahabatnya terancam, jadi dia terus mengawasinya. Aenarion telah mengunjungi Arwen dan mengatakan kepadanya bahwa beberapa tetua dari Dewan Peri mengusulkan agar dia dipersembahkan sebagai korban kepada para iblis untuk meredakan kemarahan mereka. Arwen hanya memejamkan mata karena dia menolak untuk berpikir bahwa para tetua itu adalah bagian dari rasnya. Dia bahkan mengatakan bahwa dia mulai meragukan kecerdasan para anggota Dewan Peri. Baik dia maupun Aenarion tahu bahwa terlepas dari apakah Arwen dikorbankan atau tidak, para iblis tidak akan menghentikan laju mereka menuju tanah air mereka, untuk membalas dendam atas kekalahan yang mereka derita hampir 2 dekade lalu. Tiba-tiba, suara dentingan jatuh memasuki telinga Arwen dan Skyla. Di dekat pintu masuk hutan suci, Putri Peri, Putri Eowyn, serta pengawalnya, Pearl, terlihat. "Tuan, aku datang untuk menemuimu," kata Putri Eowyn sambil berjalan menuju tempat Arwen duduk. "Apakah kau baik-baik saja?" Sang Santa memberikan senyuman manis kepada Putri Peri yang membuat sang putri sangat senang. "Ayahku memintaku untuk memberimu buah beri yang kupetik sendiri dari tanah leluhur kita," kata Putri Eowyn sambil dengan senang hati menyerahkan keranjang yang penuh dengan buah beri merah kepada tuannya. "Bagaimana kabar kakak perempuan?" Arwen menerima hadiah dari murid-muridnya sebelum menepuk akar di sampingnya. Putri Eowyn memahami isyarat itu dan duduk di samping tuannya, yang sudah lama tidak ditemuinya. "Bagaimana kabar yang mulia?" tanya Arwen. "Kelelahan," jawab Putri Eowyn sambil mendesah. Saat ini dia sedang memeriksa kualitas senjata dan baju sirah yang akan digunakan untuk mempertahankan tanah air kita. "Kami telah mengirimkan bantuan yang dijanjikan kepada aliansi, jadi sekarang kami sedang dalam proses memperkuat pertahanan perbatasan kami." Arwen menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Dia tahu hal-hal mendasar yang terjadi di benua Silvermoon karena dia bisa berbagi indranya dengan makhluk-makhluk yang sering mengunjungi hutan suci dan menggunakan mereka sebagai pengintai untuk memeriksa pergerakan pasukan peri saat ini. "Tuan,
Kudengar beberapa tetua membuat usulan bodoh tentang Anda sebagai korban, benarkah? Kata Putri Eowyn. Keluarga kerajaan telah mengizinkan Dewan Peri untuk memutuskan beberapa hal yang memengaruhi benua Silvermont, dan dapat bertindak bahkan tanpa izin Raja Peri. Namun, itu tidak berarti bahwa Raja Peri telah mengambil kebijakan, sepenuhnya lepas tangan, dalam hal kesejahteraan rakyatnya. Keluarga kerajaan masih memiliki pasukan terkuat di Kekaisaran Peri, tetapi mereka sebagian besar digunakan untuk mempertahankan, dan mengelola pertikaian dalam negeri. Sekarang setelah bahaya dari dua ramalan membayangi mereka, pasukan kerajaan telah dikirim ke lokasi-lokasi strategis untuk melawan segala bentuk invasi yang akan terjadi di tanah air mereka, memberikan para peri rasa aman, meskipun mereka merasa cemas. Ya, jawab Arwen, tetapi, kalian tidak perlu khawatir tentang mereka. Mereka hanyalah orang-orang tua pikun yang telah lama kehilangan arah. Hanya membuang-buang waktu untuk berdebat dengan mereka. Tuan, katakan saja dan aku akan meminta ayahku untuk mendelegasikan sebagian pasukan kita untuk menjaga hutan suci. Aku akan menjamin bahwa kalian akan aman di bawah perlindungan mereka. Terima kasih, tetapi tidak perlu begitu. FREEWEBNVEL.com. Arwen menepuk lembut tangan Putri Eowyn, yang kemudian menatapnya dengan ekspresi khawatir. Aku tidak bercanda, hutan suci tidak selemah yang kau kira, kata Arwen sambil menatap cabang-cabang teratas pohon dunia. Benar begitu, kan, teman-teman? Putri Eowyn mendongak dengan rasa ingin tahu untuk melihat siapa yang dimaksud oleh tuannya. Beberapa detik kemudian, dua orang muncul di salah satu cabang bawah pohon. Seorang wanita dengan tanduk perak panjang di kepalanya, dan seorang lelaki tua, yang mengenakan jubah emas di tubuhnya mengangguk singkat kepada Arwen. Mata Putri Eowyn membelalak kaget karena dia cukup mengenal kedua orang itu. Mereka tidak lain adalah dua dari penjaga benua perak yang melindunginya dari bahaya. Rusa penjaga, Zipon, dan naga tua emas, Escalor. William telah bertemu mereka berdua di benua selatan, dan bahkan telah melawan mereka di medan perang. Mungkin karena bahaya yang akan menimpa benua bulan perak, pohon dunia mengembangkan sejumlah besar kekuatan, dan menyalurkannya kepada para penjaganya. Raja N, Mirendor, dan Draum, telah diberkati oleh kekuatan hidupnya yang sangat besar, meningkatkan kekuatan mereka dan memungkinkan mereka untuk melangkah ke alam Dewa Sudo. Para pelindung lainnya telah mencapai puncak pangkat demigod, menjadikan mereka kekuatan yang harus diperhitungkan. Setelah menghabiskan lebih dari setengah energinya, pohon dunia menjadi tidak aktif, dan hanya detak jantung Maxwell yang meyakinkan Arwen bahwa suaminya masih baik-baik saja. Meskipun pasukan iblis masih lebih kuat daripada para pembela benua bulan perak, mereka tidak setidak berdaya seperti yang dipikirkan banyak peri. Dengan mereka berdua menjaga hutan suci, siapapun yang berani menculikku akan mengalami akhir yang mengerikan, komentar Arwen. Jadi, jangan khawatirkan aku. Juga, beritahu ayahmu untuk beristirahat dengan cukup. Kita akan membutuhkan bimbingannya saat kegelapan mengetuk perbatasan kita. Baiklah, Tuan, jawab Putri Eowyn. Tuan, bagaimana kabar kakak perempuan? Arwen terkekeh. Tidur seperti biasa. Kau tahu betapa malasnya Asedia. Dia mungkin tidak akan bangun bahkan jika dia terkena gempa bumi. Putri Eowyn tersenyum karena tuannya benar. Kakaknya hanya tahu cara tidur, dan tidur. Lagi, kadang-kadang, dia bahkan khawatir jika terlalu banyak tidur tidak baik untuk tubuh kakaknya. Tetapi karena tuannya mengatakan bahwa Asedia baik-baik saja, Putri Eowyn tidak lagi bersikeras untuk mengunjunginya. Aku akan datang dan menemuimu lagi tuan ketika aku punya waktu, kata Putri Eowyn sambil berdiri dan membungkuk hormat kepada tuannya. Tolong, jaga kesehatanmu dan tetaplah aman. Terima kasih, jawab Arwen sambil memeluk muridnya. Jaga dirimu baik-baik, kita akan menghadapi masa-masa sulit dan, sebagai seorang putri, kamu juga punya banyak hal yang harus kamu lakukan. Kudengar beberapa duta besar manusia, juga utusan dari ras lain, datang untuk menawarkan aliansi pernikahan denganmu. Menjadi populer memang merepotkan, benar kan? Senyum Putri Eowyn menegang saat dia teringat alasan kedua mengapa dia ingin melarikan diri dari istana. Pada akhirnya, dia hanya bisa mendesah dalam hatinya saat mengucapkan selamat tinggal kepada tuannya. Jika menikahi orang akan menjamin keamanan tanah mereka, dia akan melakukannya dengan senang hati. Namun, dia tahu bahwa bahkan dengan pernikahan politik, mereka tidak akan bisa memberinya keamanan yang dia cari. Dia lebih suka menikahi sang pewaris,
atau Pangeran Kegelapan, jika itu bisa menyelamatkan rakyatnya. Sayangnya, kedua orang itu tidak membutuhkan pernikahan politik. Mereka punya kekuatan untuk mengambil segalanya dari mereka. Tanah mereka, rakyat mereka, dan masa depan mereka. Di mata kedua orang ini, semua yang dimiliki benua bulan perak, termasuk dirinya, hanyalah rampasan perang yang akan segera menutupi daratan dengan sungai darah. Bab 1148L datang untuk menaklukkanmu. William sedang bermeditasi di atap vilanya di wilayah 1000 binatang ketika suara Astrape mencapai telinganya. "Kami di sini, Tuan," Astrape melaporkan. "Dimengerti," jawab William sambil membuka matanya. "Kalian semua melakukan pekerjaan dengan baik. Kalian hanya butuh seminggu untuk mencapai lantai 100 Tirnanok. Kami hanya tidak ingin mengecewakanmu, Tuan. Aku akan memberimu hadiah dan adikmu nanti. Aku akan segera ke sana, tunggu aku." Dimengerti. William berdiri dari posisi bersila dan melakukan beberapa peregangan ringan sebelum membuka portal di depannya. Segera, dia muncul di depan gerbang emas raksasa, yang memiliki simbol sayap kupu-kupu, terukir di permukaannya. Huruf-huruf rahasia dapat terlihat di gerbang dan William meluangkan waktu untuk membaca dengan santai apa yang tertulis di sana. Tanda pisah, tanda hubung, tanda hubung. Di balik gerbang ini terletak Ratu Peri Tirnanok. "Malaikat apa yang membangunkanku dari hamparan bunga? Aku mohon padamu, manusia yang lembut, bernyanyilah lagi. Telingaku sangat terpikat oleh nadamu. Pertama, latihlah lagumu dengan hafalan. Setiap kata adalah nada yang berirama. Datanglah, Tuanku, dan dalam pelarian kita, ceritakan padaku bagaimana malam ini. Di dalam kegelapan jiwamu, seberkas cahaya kecil akan menyelamatkan kita semua. Tanda pisah, tanda hubung, tanda hubung." Catatan penulis, puisi pidato Titania diambil dari Mimpi Malam Pertengahan Musim Panas karya Shakespeare. Ratu Peri yang sangat puitis, William menganggukkan kepalanya dengan kagum. Astrape tersenyum saat dia berdiri di samping remaja berambut hitam itu. Sepertinya Tuan akan menjadi malaikat yang akan membangunkannya dari hamparan bunganya. Entah mengapa, aku merasa iri padanya. "Jangan seperti itu, suster," komentar Bronte dari samping. "Aku yakin Tuan akan memperlakukan kita semua dengan adil." "Benar, Tuan," William terkekeh sambil menganggukkan kepalanya. Dia kemudian menekan kedua tangannya di gerbang emas dan mendorongnya terbuka. Seolah menunggu kedatangannya, gerbang itu terbuka lebar, dan mengizinkannya masuk. Begitu William melangkah masuk ke dalam ruangan final boss, dia mendapati dirinya berdiri di ladang bunga. Di tengahnya ada bunga raksasa. Beberapa detik kemudian, bunga raksasa itu mekar dan terbuka lebar, memperlihatkan kecantikan dunia lain yang sesuai dengan gelarnya sebagai Ratu Peri. Rambut merah panjangnya yang mirip dengan warna mawar, dikepang dengan gaya putri. Dia mengenakan gaun seperti peri yang menonjolkan wajahnya. Di belakang punggungnya ada sayap kupu-kupu emas yang bersinar samar di bawah sinar matahari. Di tangannya, dia memegang tongkat bunga yang memancarkan cahaya terang, siap menyerang pada saat itu juga. Ketika William memasuki ruang bos, ia berharap bertemu dengan seorang wanita dewasa, tetapi wanita muda di depannya tampak seperti seseorang yang seusia dengan istri-istrinya, Ashe dan Putri Sidoni. Remaja berambut hitam itu telah melihat banyak wanita cantik, tetapi ia harus mengakui bahwa Ratu Peri di depannya, membuat jantungnya yang ternoda berdebar kencang. Mungkin karena mantra perinya, pikir William sambil berjalan menuju Ratu Peri yang hanya berdiri di atas bunga raksasa yang sedang mekar penuh. Ketika ia hanya berjarak 50 meter darinya, ia berhenti dan perlahan bangkit dari tanah hingga keduanya sejajar dengan mata. "Saya menyapa Anda, Ratu Peri yang adil," kata William sambil tersenyum. "Sejujurnya, saya tidak menyangka Anda akan terlihat seperti ini." "Kehidupan Ratu Peri sangat panjang," jawab Titania dengan suara mempesona yang dapat dengan mudah memikat siapapun yang berada di bawah pangkat demigod. "Jauh lebih lama dari kehidupan para peri, serta ras-ras lain yang berumur panjang di dunia. Meskipun aku terlihat seperti ini sekarang, aku sudah berusia ribuan tahun." William menganggukkan kepalanya tanda mengerti. "Aku yakin kau sudah tahu mengapa aku di sini, kan?" "Ya," jawab Titania. "Aku tahu suatu hari seseorang akan datang ke sini untuk menantangku. Namun, aku tidak menyangka kau juga akan menjadi penakluk Dungeon. Apakah kau di sini untuk membunuh atau menaklukkanku?" "Aku datang untuk menaklukkanmu." "Seperti yang diduga, sudah sampai pada titik ini."
Ratu Peri tidak mengatakan apapun lagi dan hanya menilai remaja berambut hitam di depannya. Mata hijaunya, yang tampaknya dapat melihat jiwa seseorang, menatap William dari ujung kepala sampai ujung kaki lalu kembali lagi. William membiarkannya menatapnya sesuka hatinya, dan tidak bergerak untuk menyerang. Bahkan Astrape, Bronte, serta Seperon, tetap berada di belakang. Semua orang di dalam ruang bos tahu bahwa hasilnya sudah diputuskan saat mereka mencapai lantai terakhir ruang bawah tanah. Setelah menatap William selama 5 menit, Titania memejamkan matanya seolah-olah dia sedang mengalami pergumulan batin. Half-elf itu tetap di tempatnya, saat dia menatap keindahan dunia lain di depannya. Titania seperti lukisan yang muncul dari dongeng, dan itu membuat remaja berambut hitam itu bertanya-tanya apakah harga dirinya akan mengizinkannya untuk berlutut padanya. Mari kita bernegosiasi, kata Titania sambil membuka matanya. 3 tahun, aku akan melayanimu dengan setia selama 3 tahun. Setelah itu, kamu akan mengembalikan Tirnanok ke tempat ini, dan tidak akan menggangguku lagi. Jika kamu menyetujui syarat ini, kita dapat membentuk kontrak master dan servant. Jika tidak maka aku akan segera menghancurkan Dungeon Core, mengubah semua yang ada di Dungeon ini, termasuk aku, menjadi abu. Jadi, apa keputusanmu, wahai manusia yang ternoda oleh kegelapan? William perlahan terbang ke arah Ratu Peri dan mendarat 1 meter darinya. Ia telah memikirkan banyak skenario tentang bagaimana ia akan memaksa ratu yang sombong itu untuk tunduk padanya, tetapi ratu itu tampaknya telah mencapai kompromi. Aku setuju dengan syaratmu, jawab William. Mari kita buat kontrak. Titania mengangguk dan sebuah rune bunga muncul di punggung tangan kanannya, yang telah ia tempelkan di dadanya. Aku, Titania, dengan ini bersumpah atas nama sejatiku, bahwa aku akan setia melayani sang penakluk penjara bawah tanah selama 3 tahun, janji Titania. Semoga Dewa Peri menjadi saksi atas janjiku, dan aku berdoa agar tuanku yang baru akan tetap setia pada syarat-syarat kontrak kita. Titania kemudian mengulurkan tangan dan memegang tangan kiri William. Tak lama kemudian, rune bunga di punggung tangan kanannya menghilang, dan muncul kembali di punggung tangan kiri half-elf itu. Titania kemudian berlutut di tanah sebelum mencium rune bunga di tangan kiri William sebagai tanda kesetiaannya yang mutlak kepada tuannya yang baru. Bangunlah, Titania, perintah William. Titania bangkit dan mendapati dirinya menatap mata William. Peri setengah itu kemudian bergerak mendekat dan berbisik di telinganya. Katakan padaku nama aslimu, perintah William. Titania memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa sudah waktunya baginya untuk memberitahukan nama yang akan memberi pemuda di depannya kekuatan untuk mengendalikan keyakinannya. Namaku Tiana, kata Tiana. Tiana Sae Astria. Tiana kemudian bergerak mendekat untuk mendaratkan ciuman lembut di bibir William, yang hanya berlangsung selama 3 detik sebelum menariknya kembali. Semoga Anda menjaga nama saya tetap aman di bibir dan hati Anda, tuanku, kata Tiana. Tolong, hormati perjanjian Anda dengan saya. William mengangguk dan memeluk Ratu Peri yang cantik itu. Nama Anda aman bersamaku. Yang saya minta adalah Anda tidak akan pernah mengkhianati saya. Bisakah Anda berjanji kepada saya, Tiana? Saya bisa, janji Tiana. Sampai 3 tahun itu berakhir. Aku, dan juga Tirnanok, akan berjuang di pihakmu. Juga, tuanku, jika aku boleh memberimu nasihat. Bicaralah, jika kau berencana menjadikan lebih banyak dewa semu sebagai bawahanmu, kau hanya dapat menambahkan 2 lagi. Menambahkan lebih dari itu akan menyebabkan jiwamu yang sudah rusak hancur. William mendesah karena dia tahu bahwa kata-kata Tiana itu benar. Tepat setelah kontrak mereka dibuat, dia merasakan ketidaknyamanan dalam jiwanya. Dia baru saja menstabilkannya dengan bantuan Putri Ayla, tetapi sekarang, sepertinya dia akan membutuhkan sesi lain ketika dia kembali ke wilayah 1000 binatang. Terima kasih atas nasihatmu, jawab William. Selamat datang di Legionku, Tiana. Bab 1149 besok, penderitaan akan dimulai. Seminggu telah berlalu sejak William membuat kontrak dengan Tiana. Untuk menstabilkan jiwanya, yang telah bergeser karena kekuatan Ratu Peri, William menghabiskan 3 hari untuk memulihkan diri dengan bantuan Putri Ayla. Meskipun dia tahu bahwa dia membebani Putri Malaikat itu, tidak ada yang bisa dia lakukan karena dialah satu-satunya yang bisa membantunya. Untungnya, setelah 3 hari, jiwa William akhirnya stabil. Untuk bermain aman, William tinggal di kota Alabaster selama 4 hari untuk pulih sepenuhnya. Pada akhir minggu,
dia meninggalkan kota untuk pergi ke tujuan berikutnya. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Benua iblis. Mereka akhirnya di sini, kata Joas sambil melihat bendera yang tak terhitung jumlahnya yang berkibar 3 mil jauhnya dari tembok bentengnya. Berdiri di bagian paling depan formasi adalah Raja Iblis Banteng, serta Putri Kipas Besi. Kehadiran kedua dewa semu itu sudah cukup untuk membuat para pembela di dalam benteng Amberfang merasa cemas. Naga hitam, Joas, berdiri tegak di puncak menara dan menatap kedua makhluk yang pangkatnya lebih tinggi darinya. Seolah merasakan tatapannya, Raja Iblis Banteng dan Putri Kipas Besi balas menatapnya. Wanita iblis itu bahkan memberi Joas senyum menggoda sebelum menutupi bibirnya dengan kipasnya. Jadi, itu benteng kecil yang menghalangi jalan kita, kata Putri Kipas Besi. Sungguh merepotkan. Raja Iblis Banteng menganggukkan kepalanya tanda setuju. Memang, bahkan dengan kekuatan kita, butuh waktu lama sebelum kita menghancurkan penghalang yang melindungi benteng itu. Putri Kipas Besi terkekeh seolah menganggap seluruh situasi itu menggelikan. Matanya berubah menjadi bulan sabit saat dia mencibir dalam hati pada upaya menyedihkan Joas untuk menahannya. Di tengah formasi, Felix minum anggur dari piala emasnya sambil menatap benteng di kejauhan. Setelah mengosongkan cangkirnya, dia melemparkannya ke arah pelayan yang dengan cekatan menangkapnya dengan tangannya. Para utusan, dengarkan dekretku. Perintah Felix, kita akan beristirahat untuk hari ini. Besok, kita akan memulai penaklukan kita. Baik, Yang Mulia. Para utusan itu kemudian menyampaikan pesan Felix kepada seluruh pasukan, memberitahu semua orang untuk bersiap mendirikan kemah. Mereka telah melakukan perjalanan selama beberapa hari, dan sebagian besar prajurit kelelahan karena perjalanan panjang mereka. Felix tidak cukup kejam untuk mencegah anak buahnya beristirahat sebelum mereka memulai serangan mereka. Dia telah membayangkan wajah-wajah orang-orang yang berencana untuk menghentikannya dari penaklukannya dan seringai muncul di wajahnya. Orang-orang bodoh, ketika pagi tiba, kalian semua akan mengerti betapa bodohnya kalian semua, Felix bergumam sambil tersenyum jahat. Aku tidak sabar menunggu hari esok tiba. Tepat saat Felix memikirkan kemenangannya yang tak terelakkan, seorang gadis kecil berambut merah sedang sibuk memberi makan bebek-bebeknya dengan remah-remah roti. Meskipun perjalanan dari ibu kota ke benteng Amberfang panjang, tubuh Eve tidak kelelahan karena para pelayannya telah merawatnya dengan sangat baik. Bebek-bebek itu sekarang menjadi sangat gemuk karena, selain dari makanan yang diberikan Eve, semuanya dimanjakan oleh para pelayannya. Apakah kalian masih bebek? Angsa Putih bertanya kepada bebek-bebek itu dengan nada meremehkan. Di mataku, yang kulihat bukanlah bebek, melainkan anak babi kecil yang digemukkan untuk dipanggang. Bebek-bebek itu menoleh ke arah Angsa Putih yang menyebalkan itu dan berkokok padanya untuk membuatnya diam. Eve yang menyaksikan kejadian itu tertawa kecil karena dia dapat melihat bahwa Angsa Putih ada benarnya. Bebek-bebeknya sekarang menjadi sangat gemuk, dan dia bertanya-tanya apakah mereka masih bisa terbang dalam keadaan mereka saat ini. Eve, aku tahu kau mencintai para penumpang gelap ini, tetapi bantulah dirimu sendiri dan kurangi asupan makanan mereka. Angsa Putih mengeluh. Bebek-bebek itu berkokok lebih keras saat mereka semua melotot ke arah Angsa Putih seolah berkata kepadanya, siapa yang menumpang? Kami bukan menumpang. Angsa Putih memandang bebek-bebek itu dengan jijik dan tergoda untuk menamparkan mereka semua. Meskipun mereka diperlakukan dengan sangat baik oleh para iblis, itu tidak mengubah fakta bahwa tuan mereka dipaksa menjadi pendeta ahriman di luar keinginannya. Tidak apa-apa, Xander, kata Eve setelah dia berhenti terkikik. Aku akan mengurangi asupan makanan mereka seperti yang kau sarankan. Semua bebek bergerak ke arah tuan mereka, dan menempelkan kepala mereka di kaki Eve seolah menyuruhnya untuk mempertimbangkan kembali. Kalian harus diet, kata Eve sambil mengambil salah satu bebek dan dengan lembut menggoyangkan perutnya. Lihat, kau begitu berat sekarang. Bebek itu menatap Eve dengan wajah penuh ketidakadilan, sebelum menundukkan kepalanya karena kalah. Gadis kecil itu terkikik saat dia meletakkan bebek itu kembali ke tanah sebelum bergerak menuju pintu keluar tendanya. Dia tidak keluar, tetapi hanya mengintip para iblis yang sedang sibuk melakukan tugas mereka. Dia sudah diberitahu bahwa mereka akan beristirahat hari ini, dan memulai pertempuran di pagi hari. Jika memungkinkan, Eve tidak ingin melihat siapapun mati. Dia tidak peduli apakah mereka iblis, manusia, peri, miskin, atau siapapun dari ras lain. Baginya, perang itu salah.
Meskipun dia sendiri tidak mengalaminya karena anak-anak klon berada di bawah perlindungan Vlad selama perang, dia merasa sangat sedih ketika orang tuanya berubah menjadi kristal. Dia tidak ingin mengalami perasaan kehilangan itu lagi. Gadis kecil itu tahu bahwa Felix adalah musuh sepupunya. Meskipun Eve tidak menyukai kekerasan, dia tidak keberatan jika William menghajar Felix habis-habisan, dan memberikannya pada ikan-ikan. Dia masih seorang Ainsworth. Musuh sepupunya adalah musuhnya. Yang mulia, apakah Anda mungkin lapar? Tanya pelayan pribadi Eve, Carol. Saya bisa meminta para juru masak untuk menyiapkan makanan untuk Anda. Apa yang ingin Anda makan? Bubur saja sudah cukup, jawab Eve. Juga, berapa kali saya harus memberitahu Anda untuk tidak memanggil saya, Yang Mulia, ketika hanya ada kita, Carol. Carol tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya. Yang Mulia, sedang memperhatikan dengan saksama gerakan Anda, Yang Mulia. Jika mereka melihat saya bersikap terlalu akrab dengan Anda, mereka mungkin akan menyingkirkan saya sebagai pelayan Anda. Eve mendesah sebelum menganggukkan kepalanya. Baiklah, saya lebih suka Anda memanggil saya, Yang Mulia, daripada Anda digantikan sebagai pelayan pribadi saya. Carol membungkuk hormat kepada Eve. Terima kasih atas pengertian Anda, Yang Mulia. Carol, katakan satu hal saja kepada saya. Apakah Anda ingin perang ini terjadi? Carol tidak menjawab, dan hanya menggelengkan kepalanya. Dia takut jika seseorang mendengar jawabannya, mereka akan menggunakannya sebagai sarana untuk menggantikannya sebagai pelayan Eve. Dimengerti, Eve mengangguk. Sekarang, kalian boleh pergi. Carol membungkuk sekali lagi sebelum meninggalkan tenda Eve untuk memberitahu para juru masak agar menyiapkan bubur untuknya. Besok, penderitaan akan dimulai, kata Eve lembut sambil duduk di atas tempat tidurnya. Kalung emas di lehernya bersinar redup saat Ahriman mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu mengikuti pasukan saat mereka berbaris menuju pertempuran saat pagi tiba. Dewa Setan tahu betapa berharganya Eve, jadi untuk menjaga perdamaian dengan David, dia tidak keberatan membiarkannya menjaga kepolosannya sedikit lebih lama dengan menghindarkannya dari melihat pertumpahan darah yang akan terjadi saat pagi tiba. Dewa kegelapan dan kekacauan adalah yang memulai era kegelapan di Hestia, ribuan tahun yang lalu. Dia punya banyak tipu daya, dan benteng Amberfang yang lemah tidak cukup untuk mencegahnya melakukan apa yang diinginkannya. Bab 1150 hari ketika dunia turun ke kegelapan bagian 1. Ketika sinar matahari pertama terbit dari timur, pasukan iblis mulai bergerak. Mereka telah beristirahat dengan baik selama sehari, sementara dewa-dewa palsu mengawasi mereka. Mereka semua tahu bahwa, terlepas dari apakah mereka ingin bertarung atau tidak, mereka tidak punya pilihan selain memegang senjata demi keluarga dan klan mereka. Para iblis memakan makanan mereka perlahan-lahan, berpikir bahwa itu akan menjadi makanan terakhir mereka. Mereka seharusnya menghancurkan benteng perkasa di depan mereka, tetapi mereka yakin bahwa itu bukan tugas yang mudah. Sebagian besar dari mereka mungkin akan mati dalam upaya itu. Felix duduk di atas tandu emasnya sambil menatap para iblis yang telah memutuskan untuk bertarung. Senyum percaya diri terlihat di wajahnya, saat dia memberi isyarat kepada para pembantunya untuk datang ke sisinya. Utusan, kirimkan dekritku, perintah Felix. 1 jam dari sekarang, kita akan berbaris. Persiapkan diri kalian semua untuk berperang. Hari ini, pasukan kita akan membuktikan kepada dunia bahwa kita tak terhentikan. Para utusan itu membungkuk. Baik, Yang Mulia. Felix menganggukkan kepalanya dengan puas sambil menatap benteng Amberfang di depannya sambil menyeringai. Joas, kau bodoh, kata Felix. Kau memilih pihak yang salah. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung. Benteng Amberfang. Para pemanah berbaris di sepanjang benteng-benteng sambil memegang senjata mereka dengan kuat di tangan mereka. Pasukan Kekaisaran Kraetor, Kekaisaran Amazon, para peri, serta bala bantuan lainnya yang berasal dari benua tengah, bersiap-siap. Mereka adalah garis pertahanan pertama melawan invasi iblis, jadi mereka berencana untuk mengurangi jumlah mereka sebanyak mungkin untuk memastikan bahwa Felix akan merasakan sakitnya kehilangan pasukannya. Joas meyakinkan mereka semua bahwa benteng itu akan tetap kuat, bahkan jika lawannya adalah Dewa Sudo. Keyakinannya berasal dari fakta bahwa benteng itu dibangun untuk menahan pengepungan apapun, baik dari kerajaan manusia maupun alam iblis. Jangan menunjukkan belas kasihan, karena musuhmu tidak akan menunjukkan belas kasihan kepadamu. Suara Joas menyebar ke seluruh benteng saat dia berdiri di atas menaranya.
Bunuh sebanyak yang kau bisa. Semakin banyak kita membunuh, semakin mereka akan merasa betapa sia-sianya usaha mereka. Ya, Joas mengangkat pedangnya tinggi-tinggi di udara saat pedang itu berkilauan dalam cahaya merah tua. Untuk aliansi, untuk aliansi, untuk aliansi, untuk aliansi, untuk aliansi. Naga hitam itu melihat ke arah barisan depan yang telah berkumpul untuk menghadapi pasukan pewaris kegelapan. Dia menganggap adegan ini cukup lucu karena dia tidak pernah menyangka akan berperang di pihak manusia dan peri, yang telah mengalahkan mereka pada perang sebelumnya. Takdir memang tahu bagaimana membuat orang, dan para demigod, menderita, gumam Joas sambil menatap pasukan iblis yang kini mulai meniup terompet perang dan menabuh genderang perang. Suara perang menyebar ke seluruh negeri, membuat mereka yang berdiri di dinding pelindung benteng Amberfang mencengkeram senjata mereka seolah-olah hidup mereka bergantung padanya. Tanda pisah tanda hubung. 1 jam kemudian, bangun barisan, Zagarl, komandan iblis, yang telah mengirim Carter ke benua selatan untuk menculik para siswa Akademi Kerajaan Helan beberapa tahun lalu, berdiri di tengah pasukan. Hari ini, kita menang. Teriak Zagarl. Malam ini, kita berpesta. Angkat pedang dan tombak kalian. Pegang kapak dan cambuk kalian. Kita bertarung demi pewaris kegelapan dan dewa kita Ahriman. Persembahkan darah musuh kita sebagai pengorbanan untuk menghormati mereka. Aku bertanya kepada kalian, para prajurit alam iblis, apakah kalian siap untuk membunuh? Bunuh, 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 bunuh. Zagarl kemudian mengangkat tangannya sambil menunjuk ke arah bangunan yang dibangun semalam di tengah-tengah pasukan iblis. Buka gerbangnya, perintah Zagarl. Seketika, portal merah raksasa muncul di tengah-tengah pasukan iblis, yang mengejutkan semua orang, kecuali mereka yang mengetahui rencana sebenarnya dari pewaris kegelapan. Joas, yang berdiri di atas menaranya, merasakan tubuhnya bergetar setelah melihat portal merah raksasa di kejauhan. Ini, tidak, kita telah ditipu. Mata Joas membelalak kaget karena saat itu juga dia tahu bahwa para iblis telah menyembunyikan motif mereka yang sebenarnya dengan baik. Target mereka bukanlah benteng Amberfang, target mereka adalah sesuatu yang lain. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung. Kepala sekolah dan paus yang menyebalkan itu, kata Raja Kerajaan Zabia, yang telah mengejek aliansi selama konferensi dengan kesal. Mengapa aku harus mengirim pasukanku ke garis depan saat kita berada di sudut barat daya benua tengah? Mereka dapat saling membunuh sebanyak yang mereka inginkan, tetapi aku tidak akan bergabung dengan lelucon mereka. Sang Raja bahkan menertawakan Kaisar Kora, Vanar Kora, saat itu karena wilayahnya adalah wilayah yang berbatasan langsung dengan benua iblis. Sang Raja tahu bahwa jika iblis akan melangkah ke benua tengah, Kekaisaran Kora akan menjadi kekaisaran pertama yang melawan invasi mereka. Ia juga mendengar berita dari aliansi bahwa pasukan iblis telah berkemah tepat di luar tembok benteng Amberfang di benua iblis. Ia, serta para penguasa lainnya sepakat bahwa iblis akan menyerang keesokan harinya, yaitu hari ini. Bersulang untuk orang-orang bodoh yang akan mati hari ini, kata Raja Kerajaan Zabia sambil mengangkat cangkir anggur emasnya dengan nada mengejek untuk mengucapkan selamat kepada aliansi. Semoga Kekaisaran Kora jatuh lebih cepat dan Ordo Cahaya musnah dari muka dunia. Aku yakin dunia akan menjadi tempat yang lebih baik tanpa mereka. Raja kemudian meminum anggurnya dengan santai sambil duduk di balkon kamarnya. Tiba-tiba, sekelilingnya menjadi gelap yang membuatnya mengerutkan kening. Raja menatap ke langit dan melihat awan badai gelap berkumpul di atas ibu kotanya. Penyihir istana tidak mengatakan bahwa akan turun hujan hari ini. Raja mengerutkan kening. Dia mungkin kehilangan sentuhannya. Kurasa sudah waktunya untuk mencari penyihir lain untuk Dila. Raja tidak dapat menyelesaikan kalimatnya karena di tengah-tengah ibu kotanya, sebuah portal merah raksasa muncul. Apa-apaan ini? Raja merasakan rasa takut dari setiap serat tubuhnya saat dia menatap portal merah yang muncul entah dari mana. Setengah menit kemudian, Raja Iblis Banteng dan Putri Kipas Besi muncul dari portal merah dan melayang di udara. Ya ampun, gelombang kota ini benar-benar damai, Putri Kipas Besi terkekeh sambil mengipasi dirinya sendiri. Yah, kurasa kita hanya perlu merenovasinya sedikit dan mengecat dindingnya dengan warna yang lebih merah. Bagaimana menurutmu, sayang? Raja Iblis Banteng tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Bagaimana kalau kita mengecat dindingnya dengan warna merah? Itu pasti akan membuat tempat ini sedikit lebih berwarna. Aku setuju,
Jawab Putri Kipas Besi dengan gembira sambil tatapannya tertuju pada Raja Kerajaan Zabia yang sedang duduk di balkon kastilnya. Si cantik iblis itu tidak melakukan apapun dan hanya diam di tempatnya. Sesaat kemudian, segerombolan gargoyle terbang keluar dari portal merah dan mulai menyerang kota itu. Tidak butuh waktu lama sebelum sepasukan iblis berbaris keluar dari portal dan meneriakkan teriakan perang mereka. Raja Zabia hanya bisa menyaksikan dengan ngeri saat pasukan iblis tiba di depan pintunya. Dia berdiri dan melihat pemandangan itu dengan mulut menganga saat dia mencoba menghentikan tubuhnya yang gemetar. Penjaga, siapa saja, kita diserang, teriak sang raja, beritahu aliansi, kita diserang, arg. Gargoyle hitam setinggi 3 meter turun dari langit dan meninju dada Raja Zabia, membuat yang terakhir itu jatuh ke dinding di belakangnya. Kemudian dia meraung penuh kemenangan saat mengangkat cakarnya dan menyerang raja yang menatapnya dengan putus asa. Berhenti, pinta sang raja, jangan bunuh aku. Gargoyle hitam itu mendengar permohonan sang raja, tetapi dia tidak berkewajiban untuk mengakuinya. Raja Zabia meronta saat gargoyle mencengkeram lehernya dan mengangkatnya ke udara. Ia menatapnya dengan tatapan menggoda saat perlahan-lahan mengencangkan cengkeramannya di leher manusia. Setengah menit kemudian, terdengar suara retakan, saat gargoyle itu meremukkan leher raja sebelum membiarkannya jatuh ke lantai. Tubuh raja jatuh ke lantai dengan bunyi keras, matanya terbuka lebar. Sebelum dia menghembuskan napas terakhirnya, tatapannya tertuju pada kotanya yang makmur yang sedang dihancurkan rata dengan tanah oleh para iblis yang muncul tanpa pemberitahuan. Pada hari itu, kerajaan Zabia jatuh, mengejutkan aliansi dan mengacaukan semua rencana yang telah mereka buat.